Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hendato Story terus mendampingi teman-teman belajar. Dengan bismillah, anak Indonesia cerdas, harapan bangsa. Tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Sebelumnya, teman-teman sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sekarang, teman-teman akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, agama, dan budaya yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut dalam hati. Jika membaca dalam hati, caranya mulut tertutup dan tidak bersuara. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman di depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokok dari paragraf pertama ini adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ini adalah gagasan pokok paragraf pertama. Gagasan pendukungnya, kalimat lanjutan setelah kalimat di gagasan pokok, seperti yang ditandai sekarang yang berwarna biru. Ini adalah gagasan pendukungnya. Yang warna kuning, gagasan pokok. Yang warna biru, gagasan pendukung. Sekarang kita lanjutkan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Sekarang kita lihat gagasan pokok di paragraf 2 ini ada di kalimat terakhir paragraf. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Ini adalah gagasan pokoknya. Ada di kalimat terakhir paragraf kedua. Kemudian, mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya seperti yang ditandai dengan warna biru. Warna kuning gagasan pokok, warna biru gagasan pendukung. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sekarang kita lihat gagasan pokok paragraf ketiga ini ada di kalimat terakhir. Seperti yang ditandai
warna kuning bergaris tepi biru. Kemudian, mana gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya berwarna biru. Gagasan pokok berwarna kuning. Setelah kita membaca bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman, maka kita akan mengisikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Tadi sudah kita lihat mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Teman-teman tinggal menuliskan di diagram yang tersedia. Di dalam lingkaran yang tengah, gagasan pokok, kemudian di sampingnya, gagasan pendukung. Untuk paragraf 2 juga, kita sudah lihat tadi mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Teman-teman silahkan isi di diagram yang tersedia. Yang terakhir, paragraf 3, juga kita isikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram. Karena tadi juga sudah kita tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya pada paragraf yang terakhir. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan dari percobaan di manakah bunyi adalah mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya, alat musik tradisional. Langkah kerjanya adalah: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menembak dengan tepat? Setelah melakukan percobaan, silakan teman-teman membuat laporan kegiatannya. Tugas ini ada di halaman 81. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga bagian dalam. Setelah teman-teman menyimak video tentang indera pendengar, jawablah pertanyaan berikut. Apakah teman-teman pernah mengalami gangguan indera pendengar? Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar
bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Misalnya, azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Kita lanjutkan pelajarannya. Ayo berdiskusi. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan teman-temanmu. Jadi teman-teman membaca bacaan tentang belajar dari cerita. Dibaca semua bacaannya dan dipahami isinya sampai di halaman 84. Setelah teman-teman membaca, ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu silahkan teman-teman jawab, jumlahnya 3. Pertanyaan pertama nanti dijawab langsung di bukunya. Kemudian pertanyaan kedua dan pertanyaan yang ketiga. Setelah teman-teman membaca bacaan belajar dari cerita, maka setelah dijawab juga, dan yang terakhir pelajaran ini adalah ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, apa manfaatnya bagi kehidupanmu, bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keragaman agama di sekitar rumahmu. Jadi teman-teman, sampai di sini pelajaran kita. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 75 sampai kepada halaman 85. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan dari Hendarto Story. Kita ucap alhamdulillah. Dukung saluran Hendarto Story untuk terus berkembang dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Hendarto Story. Anak Indonesia cerdas, harapan bangsa.